Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat kuis melalui BlueCat. Oke, yang pertama kita buka Google Chrome terlebih dahulu, kemudian search aja, klik bluecat.com. Nah, nanti ada fitur seperti ini, silakan klik login. Kalau teman-teman sebelumnya sudah bikin akun, otomatis akan masuk seperti tampilan saya. Kalau misalkan belum punya akun, silakan teman-teman klik akun Google teman-teman yang sudah terpasang di Google Chrome-nya masing-masing. Lalu nanti otomatis akan teralihkan ke halaman awal seperti ini. Nah, ini beberapa kuis yang sudah saya buat. Di sini saya menuliskan 10 pertanyaan yang memang sudah saya buat sebelumnya. Kalau misalkan kita mau buat sejak awal, kita bisa masuk seperti tadi ya, login. Terus kemudian kita membuat kuis baru yaitu create. Nah, di situ ada beberapa fitur, kita upload filenya dulu untuk cover dari kuis yang akan kita buat. Tuliskan judulnya, misalkan di sini saya menuliskan asesmen formatif pecahan. Nah, silakan dituliskan deskripsinya. Mungkin bisa juga tentang kuis, seputar kuis yang akan teman-teman buat. Di sini saya menuliskan yaitu perkalian dan pembagian pecahan biasa, campuran dan desimal, serta mengurutkan pecahan desimal. Ini bebas ya teman-teman ya, sesuai dengan kuis yang akan teman-teman buat. Oke, setelah menuliskan deskripsinya, pastikan privacy settingnya itu public ya teman-teman ya. Ya bebas sih, ini bisa, kalau public itu berarti bisa dilihat oleh semua orang. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan berbagai metode, bisa manual, bisa mengimport dari Excel juga. Ini tutorialnya manual dulu ya. Nah, ini kita atur dulu waktu untuk setiap pertanyaannya. Di sini saya buat 60 detik untuk setiap pertanyaan. Jadi ini berlaku untuk semua pertanyaan yang nanti akan kita buat ya. Setelah itu klik confirm, terus kemudian add question. Nah, di situ ada fitur masukkan gambar, formula matematika sama audio. Misalkan ini saya menuliskan pertanyaan pertama, hitunglah operasi hitung perkalian pecahan berikut. Nah, untuk menuliskan kalimat matematikanya kita menggunakan fitur yang Math, time limitnya diatur dulu menjadi 60. Kemudian masukkan equation editornya, silahkan bebas teman-teman menuliskan pecahan berapa ya. Di sini saya 2/3 dikali 4/5 sama dengan, lalu klik insert. Nah, begitupun untuk jawabannya menggunakan fitur yang sama yaitu equation editor. Silahkan diketikkan jawaban dan jangan lupa nanti klik centang pada kotak untuk jawaban yang benar. Nah, ini masing-masing dimasukkan dulu option 1 sampai 4-nya. Nah, setelah sudah pilih jawaban yang benar. Kalau itu pilihan untuk jenis pertanyaannya ya. Setelah itu save. Nah, nanti akan muncul seperti tadi, satu pertanyaan itu sudah masuk. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini saya menuliskan pertanyaan yang kedua. Misalkan dalam sebuah lomba lari, diperoleh hasil kecepatan masing-masing peserta. Itu adalah sebagai berikut. Nah, itu di bagian atas itu ada time limit ya teman-teman ya. Silakan disesuaikan dengan waktu yang teman-teman pengen buat, misalkan 20 detik atau 60 detik begitu. Nah, terus kemudian itu ada multiple choice, itu berarti jenis soalnya nanti akan kita buat. Kalau ini kan berarti pilihan ganda ya. Nah, ini saya masih mengetik pertanyaannya, begitu seterusnya sampai pertanyaannya selesai. Nanti teman-teman langsung menuliskan jawaban yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terus kemudian nanti dicentang pada kotak itu untuk jawaban yang benar.
Oke, kalau sudah selesai kemudian kita bisa atur lagi time limitnya. Kemudian klik save. Nah, di situ udah muncul 2 pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar yang tadi kita sudah buat. Dan kemudian kita save terlebih dahulu. Ini beberapa pertanyaan yang sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman ya. Di sini saya membuat 10 pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Di situ sudah disetting untuk waktunya adalah 60 detik dan di situ ada tanda random. Jadi artinya nanti pertanyaan dan jawabannya itu diacak. Gitu. Untuk kemudian kita atur lagi time limitnya itu 60 detik. Setelah itu kita bisa save kalau memang semua kita bisa atur semuanya udah sesuai gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngeprint untuk anak yang mungkin tidak menggunakan HP gitu ya, kita bisa klik print. Di situ akan muncul file soal. Di situ ada fitur show description, show image, dan show correct answer. Kalau misalkan kita mematikan show correct answer berarti yang muncul hanya pertanyaan saja, tidak ada kunci jawabannya. Kemudian kita print, pastikan destination-nya adalah save as PDF. Nah, simpan pada komputer teman-teman sesuai dengan kehendak penamaan teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan kita mau ngeprint yang ada kunci jawabannya, kita bisa mengaktifkan show correct answer. Nah, di situ sudah tertera jawaban yang benarnya. Nah, ini untuk pegangan guru. Seperti tadi langkahnya save as PDF, kemudian simpan pada folder yang sudah teman-teman siapkan. Nah, kalau misalkan nanti kita mau memulai permainan gitu ya, kita bisa klik host untuk memulai permainan. Nah, ini nanti akan muncul beberapa jenis permainan yang bisa dipilih. Kalau misalkan ini saya membuatnya karena untuk assessment, jadi saya pilih yang klasik ya. Saya pilih yang klasik supaya nanti untuk ujian gitu. Setelah dipilih kita klik host. Nanti akan muncul seperti ini. Di situ silakan teman-teman atur apakah anak-anak nanti akan menggunakan nama acak, menggunakan use random names, atau mematikan suara pada permainan juga. Kemudian kalau misalnya sudah diatur, klik host now. Di situ ada QR code, kemudian ada link yang bisa dibagikan. Kemudian anak-anak juga bisa langsung masuk di Google Chrome itu dengan mengetik playbluecat.com. Kemudian untuk memasukkan tadi kode yang muncul pada permainan yang sudah kita atur tadi. Nah, silakan dimasukkan game ID-nya berupa 6 angka. Itu pada kolom yang tersedia. Kemudian masukkan nama masing-masing. Ini misalkan saya masukkan nama saya ya. Nah, setelah itu klik tanda panahnya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, memilih avatarnya dulu. Untuk kita masih menunggu di lobby ya sampai guru itu memulai permainan dulu. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti kita sudah mulai bisa mengerjakan dengan memilih jawaban yang benar. Nah, kalau misalkan benar, itu nanti akan muncul warna hijau. Kalau misalkan salah, itu nanti akan muncul warna merah. Nah, begitu seterusnya sampai permainannya selesai dan sampai pertanyaannya selesai. Nah, kalau misalkan kita mau beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita bisa mengklik di sembarang tempat ya. Nanti akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di situ juga ada papan skornya atau posisi level kita gitu ya, rankingnya kita gitu. Nah, begitu seterusnya sampai soal-soalnya itu selesai terjawab semuanya. Nah, itu tadi kalau permainannya itu dilaksanakan secara langsung ya. Kalau misalkan kita mau buat PR, itu kita bisa ngeklik assign, terus kemudian kita atur due date-nya.
Rentang waktunya di sini disediakan itu 14 hari kalau misalkan, karena ini akun bukan pro ya. Silakan diatur dulu tanggal dan waktunya, terus kemudian judul dari asesmen atau kuisnya. Nah, di situ ada correct goal di mana murid itu harus menjawab benar berapa pertanyaan begitu untuk melengkapi atau untuk menyelesaikan dari tugas itu. Di sini saya cukup menuliskan 8 saja. Dan kalau misalkan kita mengaktifkan allow all game modes, berarti anak-anak itu nanti bisa menggunakan berbagai jenis permainan yang ada di situ. Nah, di sini saya menonaktifkan saja karena supaya mereka itu lebih fokus untuk mengerjakan soalnya. Setelah kita pilih study, klik assign now. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa meng-share QR code-nya atau link-nya. Nah, kemudian nanti akan tampil di situ leaderboardnya, question yang bisa dijawab, terus kemudian di situ langsung ada analisis soal-soal mana yang menurut anak-anak itu sulit dan mudah gitu. Nah, untuk meninjaunya kita bisa lihat di homework. Nah, di situ ini contoh dari pertanyaan atau kuis yang sudah saya buat dan dibagikan ke anak-anak ya. Di situ ada progresnya untuk leaderboardnya yang ranking 1, terus kemudian soal yang paling mudah, terus kemudian soal yang paling sulit, itu semuanya terlihat. Dan kalau misalkan kita mau lihat hasilnya, kita bisa lihat di download gitu. Kalau misalkan kita mengeksplor lebih jauh, di situ ada beberapa fitur yaitu favorit, history, terus kemudian ada homework gitu ya, ada setting gitu. Nah, di sini juga kalau misalkan kita ngeklik fitur yang discover, itu kita bisa melihat kuis yang dibuat oleh orang lain. Nah, misalkan ini saya nyari kuis tentang pecahan gitu ya, yang dibuat oleh orang lain, nanti akan muncul di situ. Nah, soal-soalnya kita bisa edit atau mengambil dari soal yang sudah mereka buat. Nah, mungkin begitu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diadopsi untuk teman-teman terapkan di kelasnya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.